Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku akan update pesan harian untuk hari ini, hari Selasa tanggal 9 Mei 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, kalian bisa follow dan DM Instagram aku @sandra_skandi, atau kalian bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Yang pertama, seperti biasa ya, aku akan menyampaikan pesan healing. Semoga pesan ini memang pesan yang kalian butuhkan atau relate dengan situasi kalian hari ini. Oke, hope ya, harapan. Hope is always there, even if we cannot see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Jadi harapan itu selalu ada. Bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya, tetaplah optimis, bisa membantu untuk merubah situasi yang negatif menjadi situasi yang positif ya. Jadi terkadang kita memang tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi ya, tetapi optimis itu perlu ya, karena dengan kita tetap optimis kita bisa membantu merubah situasi yang negatif menjadi positif ya. Oke, jadi walaupun kita tidak berharap terlalu tinggi, tapi setidaknya kita itu harus tetap optimis ya. Terkadang solusi itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi semisal dalam sebuah hubungan ya, ternyata kita mengalami kegagalan ya. Nah, di situ kita harus tetap optimis ya, bahwa harapan itu selalu ada. Nah, terkadang nggak selalu dengan orang yang sama ya. Solusi itu sesuatu yang positif itu nggak selalu dengan orang yang sama. Bahkan dengan perginya seseorang ya, ternyata datang tergantikan dengan orang baru atau orang lain yang justru lebih baik. Nah, itu yang dinamakan situasi yang negatif bisa menjadi positif ketika kita tetap optimis. Nah, ketika kita tanamkan bahwa harapan itu selalu ada, tetapi tidak harus sesuai dengan apa yang kita mau ya, tetapi yang kita butuhkan semesta pasti menyediakan itu ya. Sama halnya mungkin seperti pekerjaan ya, ketika kita mengalami masalah di pekerjaan ya, bahkan mungkin ketika terburuknya kita harus berhenti ya, atau kita harus diberhentikan, atau kita harus resign, tetapi ketika kita selalu menaruh harapan bahwa pasti akan ada solusi nih, pasti akan ada jalan keluar nih, aku optimis. Nah, ternyata semesta memberikan pekerjaan lain yang lebih baik ya. Jadi sesuatu hal situasi yang negatif berubah ke situasi positif ketika kita tetap optimis. Oke. So, kita lanjut untuk pesan semesta. Sama halnya ketika mungkin kita harus dipisahkan dengan seseorang ya, tapi kita selalu berpikir optimis bahwa inilah yang terbaik. Kita berharap suatu saat dia kembali dengan versi yang lebih baik ya. Kita optimis kalaupun
harus berpisah, aku ikhlas menerimanya ya, karena aku yakin suatu saat akan ada pengganti yang lebih baik. Atau kalaupun dia kembali, dia akan menjadi versi yang kembali dengan versi yang lebih baik. Nah, dengan kita sabar, ya situasi yang negatif akan menjadi positif. Bisa dengan tergantikan dengan orang baru, bisa dia kembali dengan versi yang lebih baik ya. Itu yang terpenting ya. Tetapi kalau misalkan kita putus asa, iya kita bakal galau terus ya. Oke, untuk pesan semestanya. A change in the wind. Wow, ini sepertinya relate ya dengan pesan healingnya, bahwa dalam kehidupan ini kita harus siap dengan adanya segala perubahan. Perasaan seseorang, energi seseorang, anytime itu bisa aja berubah. Nah, yang terpenting kita harus tetap percaya, harapan itu pasti ada ya. Berharap, berekspektasi bukan berarti kita harus sama seseorang ini. Kita nggak bisa nih kalau nggak sama yang lain, karena kebanyakan ya masalah itu yang memberatkan kita itu dalam hubungan percintaan, relationship ya. Nah, kita harus siap dengan segala perubahan, karena terkadang ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol ya. Kita udah antisipasi, kadang kita udah berhati-hati, tetapi kalau semesta menghendaki ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting kita udah berusaha. Tapi jangan lupa harapan itu selalu ada ya. Memang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi yang kita butuhkan itu pasti, dan kita itu kadang menyadarinya itu setelah kejadian ya. Ketika terjadi seringkali kita merasa kecewa, putus asa karena kok nggak sesuai apa yang aku mau ya. Tapi setelah kita jalani ya, ternyata semesta mengirimkan banyak hal-hal yang lebih baik, baru kita ternyata dengan seseorang meninggalkan aku malah dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik ya. Ternyata ketika di pekerjaan lama begitu toksiknya, begitu banyak masalah, setelah aku lepaskan, aku mendapatkan karir yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Nah, itu terkadang kita menyadarinya tuh setelah, bahkan kadang ada yang bertahun-tahun baru menyadari baru bisa mengambil hikmahnya ya. Oke, selanjutnya time to go. Jika kamu udah merasa nyesek dengan situasi yang ada, mau itu hubungan toksik, pekerjaan yang toksik, disinilah waktunya kamu pergi. Jangan paksakan dirimu ya, ketika kamu sudah merasa tidak nyaman, karena energimu akan terkuras habis, kamu akan lelah. Nah, kemudian ya ini juga mungkin waktunya kamu untuk pergi berlibur ya, ambil cuti, time to go. Mungkin kamu udah capek, kamu udah lelah dengan ya segala drama kehidupan, hiruk pikuk di pekerjaan. Nah, ambil waktu untuk pergi berlibur, jalan-jalan ya, menghibur, bahagiakan dirimu. Oke, next kita lanjut. TikTok ya, ini tentang kesabaran. Jadi jika manifestasimu memang belum terwujud, nah di sini butuh waktu ya. Semua hal itu butuh waktu, butuh proses. Nggak ada yang instan ya, nggak ada kita harus minta bantuan entah kekuatan apa ya itu untuk mewujudkan keinginan kita. Harus sesuai
harus cepat, harus instan tuh nggak bisa ya. Semua hal itu berproses. Bahkan ketika kita berkarir itu merintis, ya kan, nggak ada yang tiba-tiba harus melesat menjadi yang tertinggi atau dalam hubungan, ya. Nggak ada yang tiba-tiba enak banget gitu ya, kenalan, PDKT, jadian, langsung menikah. Nah, semua itu perlu proses, dan ya kita memang harus sabar ya. Sama halnya ketika kita mempunyai usaha, bisnis ya, pasti ada jatuh bangun. Semua perlu proses. Hubungan juga ya. Kalaupun kita selalu mengalami kegagalan itu bagian dari proses semesta untuk menempa kita, menguatkan kita sampai pada di suatu titik nanti kamu benar-benar akan union, bersatu dengan cinta sejatimu. Entah itu orang lama yang datang dan pergi sampai di suatu titik dia sadar, atau dipertemukan dengan orang baru yang benar-benar akan stay, nggak pergi lagi seperti yang udah-udah ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Langsung jumping Two of Pentacle ya. Ada kestabilan tentang keuangan ya, jadi jangan putus asa. Kemudian juga mungkin tentang hubungan hari ini ya, atau relationship, entah dengan pasangan, dalam pekerjaan ya, ada kestabilan hari ini. Dan King of Pentacle, ada rezeki yang akan kamu terima, atau kondisi keuangan yang membaik ya. Atau di sini atau hari ini kamu akan berdealing dengan energi King of Pentacle, maskulin. Energi maskulin dengan situasi kondisi finansial yang sangat mapan, pekerjaan juga, usaha, karir ya. Mungkin ini bisa sosok pasangan atau seseorang yang mendekat hari ini, bisa bos kalian, pimpinan kalian, atau kalian bertemu dengan customer atau klien yang ya boleh dibilang nih tajir ya. Tajir dan energinya sangat positif ya. Mungkin kamu bisa untuk menawarkan kerjasama, atau mungkin dia tertarik dengan produk yang kamu tawarkan. Ini uangnya sangat banyak, sangat besar. So kita coba lanjut untuk energi hari ini. Ten of Pentacle, Ten of Wands ya. Mungkin ya ini terkait atau relate dengan pesan ini ya, King in the Wind. Ada perubahan yang terjadi sehingga membebani kamu ya, yang kamu kayak ngerasa aduh bisa nggak ya, kayak gitu loh. Nah, ini mungkin kalau dalam karir pekerjaan kayak kamu dikasih tanggung jawab yang lebih besar ya, atau banyak tugas nih yang harus kamu kerjakan atau kamu selesaikan, atau mungkin ada perubahan peraturan kah ya, atau perubahan kebijakan yang kok kayaknya memberatkan ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita memang harus siap dengan segala perubahan yang ada, bahkan setiap detiknya ya. Yang penting bagaimana kita bisa menyesuaikan diri itu. Atau nih misalkan nih dalam hubungan ya, walaupun mungkin nampaknya stabil-stabil aja, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi atau sikap atau tindakan seseorang yang membuat kamu jadi overthinking. Nah ya, mungkin jika sesuatu hal itu membuat kamu berat
ya. Kalau kamu nggak sesuai, merasa nggak sesuai, merasa nggak nyaman, kamu ingin pergi, ya udah, ini time to go, kamu pergi aja, kamu lepaskan ya, apapun itu, mau pekerjaan, mau hubungan ya. Oke, kita lanjut. Oke, Air of Cup ini sinkron ya dengan pesan time to go, dimana ketika sesuatu hal itu udah sangat memberatkan, seharusnya kita tinggalkan. Jangan paksakan diri ya, malah akan menjadi nih ten of wands ya, malah kita merasa akan terbebani, akan berat. Bebaskan dirimu dengan melepaskan hal-hal yang membuat tidak nyaman, membebani kamu, udah nggak worth it. Sesuatu hal yang lingkungan ya, atau seseorang yang udah nggak bisa menghargai kamu, nggak menghargai kamu bahwa kamu tuh punya value, nggak menghargai bahwa kamu tuh udah kerja keras ya. Jangan khawatir, harapan selalu ada, dan harapan itu nggak harus sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi semesta selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu harus kita yakini. Nah, itu salah satu bentuk dari keoptimisan kita supaya situasi yang negatif ya menjadi positif. Oke. Ya, satu lagi. Oke, The High Priestess ya. Hari ini intuisimu akan semakin kuat, sehingga apa yang sebenarnya akan terjadi kamu tuh udah bisa merasakan. Atau ketika kamu menghadapi suatu masalah, menghadapi seseorang, itu kamu bisa merasakan. Bahkan ketika kamu harus mengambil keputusan nih, ini ada kartu juggling ya. Ini selain tentang kestabilan keuangan, ini ketika kayak kamu bingung harus bagaimana ya, ketika kamu harus memilih, ini kamu sudah bisa mengambil suatu keputusan, memilih atau mengambil suatu tindakan berdasarkan intuisimu sendiri. Jadi kayak kamu tuh udah nggak bergantung sama orang lain, apa kata orang lain atau pendapat orang lain, tapi kamu udah bisa ngikutin intuisimu. Dan selalu ya, intuisi itu petunjuk yang paling benar. Intuisi itu nggak pernah salah. Terkadang kita salah mengambil keputusan atau tindakan karena yang kita ikutin ego, bukan intuisi. Nah, kemudian di sini The High Priestess ini relate juga ya dengan pesan TikTok, bahwa kalian menyadari sesuatu hal itu memang berproses dan kalian tuh harus bisa sabar ya. Jadi di sini tuh kayak kalian udah apa ya, istilahnya udah bisa menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih sabar, ada kesadaran tentang spiritual, ada kesadaran tentang spiritual juga ya, dimana sesuatu hal itu terkadang ya kita harus ikhlaskan, kita harus terima ya. Mungkin juga beberapa dari kalian hari ini mencoba untuk mendalami spiritual ya, dan itu membuat kalian tuh kayak lebih tenang gitu ya, sekalipun ada banyak beban masalah atau harus melepaskan tentang sesuatu hal ya. Di sini kayak kalian udah bisa ikhlas menerima, berdamai dengan keadaan ya. Oke, so aku coba lanjut untuk love message ya. Kalau untuk situasi keuangan aku rasa sih nggak ada masalah ya, aman jaya. Yang terjadi adanya mungkin perubahan yang membebani kalian, itu perubahan dalam relationship, mungkin di pekerjaan ya, yang sepertinya kayak membuat tidak nyaman. Nah, kalau kalian ada di situasi itu, jangan paksakan diri, tinggalkan. Oke. Playfulness
ya. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Jadi bersenang-senanglah ya. Tertawa itu adalah terapi terbaik. Jadi pergilah atau spend time, habiskan waktu dengan seseorang ya, untuk senang-senang, untuk bahagia ya. Dan ingat, cinta adalah penyembuh terbaik. Nah, jadi kalau kamu bersama seseorang yang sudah tidak membuat kamu bahagia, nggak bisa bikin kamu tersenyum, nggak bisa bikin kamu tertawa, ya tinggalkan. Buat apa harus memaksakan diri tiap hari sedih ya. Have some fun together dengan seseorang yang bisa bikin kamu happy, bisa bikin kamu tertawa setiap saat. Oke. Kemudian kita lanjut untuk angel answer ya. Jawaban angel atas manifestasimu. Atau kita lihat ada petunjuk apa. Yep. Get more information ya. Ketika kamu sedang memperjuangkan sesuatu hal ya, apapun itu, jangan buru-buru mengambil suatu keputusan, tapi kamu cari informasi sebanyak-banyaknya ya, supaya tidak salah melangkah atau tidak salah dalam mengambil keputusan. Mungkin ada yang menawarkan kerjasama, atau seseorang lagi PDKT sama kamu nih ya, atau nawarin pekerjaan, nawarin bisnis, bisa nawarin join, kamu harus setor modal sekian-sekian. Nah, jangan langsung buru-buru percaya ya, bukan berarti kayak kita tuh selalu negative thinking, bukan, tapi perlu adanya kita kumpulkan informasi ya tentang kebenarannya, kita cross check. Nah, mungkin juga hari ini kamu akan mendapatkan informasi yang kamu butuhkan ya, sehingga ini untuk membantu ketika kamu harus mengambil sebuah tindakan atau mengambil keputusan ya. Oke, untuk afirmasi hari ini. Hari ini sepertinya memang agak berat ya energinya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting bersabar, optimis, yakin harapan itu selalu ada. Mungkin nggak semua resonate ya, beberapa mungkin sedang di situasi yang sama. Oke, nih. Quietening my ego. My ego is no longer taking control of my life. Rather, I allow my higher self to guide me. Nah, ini hilangkan ego ya, afirmasikan aku bisa melepaskan, kok menghilangkan ya, kayaknya kata-kata yang tepat melepaskan ya. Aku bisa menghilangkan egoku ya. Egoku nggak akan lama untuk mengontrol hidupku, jadi aku lepaskan ya. Aku akan mengikuti my higher self to guide me. Aku akan mengikuti intuisiku untuk menjadi petunjuk ya, atau untuk guide me. Apa sih guide me? Menuntunku ya. Jadi ini sinkron dengan yang apa yang aku sampaikan tadi ya. Oke, jadi lepaskan ego ya. Egoku nggak akan lagi mengontrol ya. Egoku nggak akan lagi mengontrol hidupku ya, tetapi aku memilih untuk mengikuti intuisiku untuk menuntunku. Oke, kurasa cukup ya pesan yang aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.